Shalom. Dan pujilah nama Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini dalam doa Tuhan. Layaklah Dia ditinggikan, dimuliakan di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini, mendengarkan firman Tuhan. Dan itu semua kita bawa hati dan pikiran kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita persembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, karena Dia memakai hidup kita untuk menjadi anak. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya silakan kita semua berdiri. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita dari hari Kamis, Jumat, dan hari ini, hari yang terakhir kita berada di tempat ini. Yang istimewa adalah firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kita. Firman Tuhan yang disampaikan semua untuk supaya kita terus terhubung dengan Yesus yang adalah sumber kekuatan dan pengharapan di dalam hidup. Mari kita naikkan pujian kita erat dengan hatimu. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Betapa ajaib dan kasihnya Tuhan dalam hidup yang menemukan kita untuk menjadi serupa. Sungguh berharga di mata Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa
untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh mengikuti kegiatan demi kegiatan. Kami diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat yang daripada Tuhan untuk kami melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami akan bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman, menaikkan syukur kami hanya kepada-Mu ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan berkenan di hati kami. Tuhan melayani kami sehingga kami layak di hadapan. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, di akhirnya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih telah berdiri Bapak Ibu, kita menyapa satu sama lain yang ada di sebelah kiri dan kanan kita. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan mengasihi-Mu. Puji Tuhan, kita semua diberikan kekuatan sampai saat ini. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Allah sumber kuatku. Kalau kita mengajukan Dia, kita katakan Dia adalah sumber kuat kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kemenanganlah Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Pujian.
biasanya anak-anak TK begini yang kami dengar adalah, apa kabar anak-anak semuanya? Oh, itu untuk anak-anak TK. Kalau yang SD ada yang lain? Baik dan luar biasa. Oke, iya, baik dan luar biasa ya. Saya pernah jadi guyon begini. Guyonannya gini, baik dan luar biasa. Luar biasa apa adik anak-anak? Luar biasa ngantuknya. Iya, oke. Saya nggak akan teruskan dan SMP dan SMA udah. Ya, senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama. Ya, ini acara retreat untuk guru-guru, untuk pengajar-pengajar. Ya, waktu cepat berlalu, cepat sekali berlalu. Tidak terasa. Tapi saya nggak tahu apakah kalian merasakan atau tidak. Tapi bagi saya kelihatannya waktu itu cepat sekali. Ya, ini udah bulan Juli. Jadi memasuki paruh yang kedua. Ya, paruh yang kedua dari 2023. Ya, Bapak Ibu, tadi saya dengar sempat, aduh, Senin mau ngajar lagi katanya. Betul ya, Senin mulai ngajar ya? Iya. Bagaimana, menyenangkan? Loh. Oh, menyenangkan karena mau bertemu dengan anak. Tapi sebagian besar itu merasakan beban berat ini. Semester baru, tugas di depan sudah menanti. Tapi kita bersyukur ya. Bersyukur adalah kadang-kadang begini, ada orang yang mempunyai pekerjaan, ya, mereka melihat, waduh, pekerjaan itu membosankan, ya, berat dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita bersyukur karena kita masih memiliki pekerjaan. Betul ya? Betul ya? Iya. Jadi mari kita bersama-sama melihat itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, tadi baru ditunjukkan, semua menunjukkan kepada saya, dia katakan bahwa di Prancis sekarang lagi keributan. Jadi nggak masuk akal ya, Prancis itu yang kita anggap sebagai negara maju, tapi sekarang di sana penjarahan besar. Mengapa? Karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Lalu orang-orang di jalanan unjuk rasa, lalu dengan terang-terangan memecahkan toko jarak. Itu sebelum-sebelumnya beberapa negara Eropa juga mengalami kejadian yang demikian. Lalu kita bersyukur karena pada saat ini kita masih bisa menikmati apa yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, bahkan kita sebagai anggota tubuh Kristus boleh bersama-sama di dalam ruangan ini selama 3 hari 2 malam, menyiapkan diri, menyiapkan hati untuk memandang ke depan, khususnya pelayanan yang Tuhan percayakan melalui sekolah Sunoria ini. Saya kalau tanya 3 hari 2 malam itu cukup Bapak Ibu? Cukup nggak? Cukup? Benar nih? Cukup ya? Cukup. Malam ini mau tambah? Enggak. Waduh, nah membosankan kalau begitu ya. Oke. Ya, 3 hari 2 malam saya rasa cukup ya. Dan Bapak Ibu setuju 3 hari 2 malam. Ya, kiranya 3 hari 2 malam itu boleh membentuk kita, membuat kita semakin tahu apa sih panggilan Tuhan bagi kita. Hari ini kita akan bersama-sama, ya, pagi ini saya dipercayakan untuk menyampaikan, menguraikan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah Gembala domba-dombaku. Ya, saya tambah sedikit, yaitu apakah engkau mengasihiku? Ya, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya akan mengajak kita membacanya demikian. Sorry ya kalau saya agak tenggorokan saya agak gatal, jadi kadang-kadang saya bisa terdehem ya. Ya, saya minta maaf apabila itu mengganggu.
Oke, Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Nah, saya ingin mengajak kita membaca dengan cara demikian. Saya memberikan warna-warna. Warna yang putih saya akan bacakan. Ya, warna yang biru itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Saya minta bapak-bapak yang membacakannya. Warna yang merah itu perkataan Petrus. Saya minta ibu-ibu yang membacanya. Jelas? Jelas gak? Jelas. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kalau di kelas lagi ngajar, kalau murid-muridnya begitu bingung saya. Kasih jawaban dong. Oke? Jelas ya? Kalau jelas saya akan memulainya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Loh. Waduh, itu sabotase. Oh, ributnya ya? Oh ya, maafkan saya. Oke, kita mulai. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon, apakah engkau mengasihi aku kepada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. aku berkata kepadamu, Sesungguhnya ketika engkau berbicara, engkau memberikan tiga pikiran, engkau jalan lawan saya kemana saja kau bergerak. Tetapi jika engkau tidak menjadi kuat, engkau akan menggunakan tangan akan orang lain akan mengikat dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau bergerak. dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah membaca firman-Mu dan saat ini kami hendak merenungkannya. Engkau menolong kami agar kami boleh mengerti. Engkau yang mengarahkan kami agar kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dan Engkau yang memberikan kemampuan sehingga kami bisa melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kami memohon demi nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, apa yang akan kita rasakan bila pasangan kita bertanya, apakah engkau mencintaiku? Punya pengalaman Bapak Ibu? Punya? Oke, kira-kira ketika ditanya pertanyaan tersebut, apa yang kita rasakan? Dijawab. Kalau pertanyaan saya dijawab. Khawatir Pak. Khawatir. Mengapa? Kayaknya dia ragu sama kita kayaknya. Ragu. Bapak sih mencurigakan. Berarti harus berubah. Oke, yang lain. Emosi jiwa, Pak. Kenapa? Nanya mulu. Ditanya mulu. Ditanya dulu. Padahal sudah cinta 100%. Tidak perlu diragukan. Saya sih percaya saja. Tidak. Bapak Ibu sekalian,
Kalau pasangan kita tanya, mungkin ini ada masalah apa lagi? Ini mau mengajak perang gak gitu ya? Iya. Ada masalah apa? Tapi kan tentu saja kembali berarti ada kebutuhan yang belum tercukupi sehingga dia bertanya. Jadi ketika di bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, itu juga tentang pernyataan cinta yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Bagian firman Tuhan yang kita baca mungkin bagian firman yang sudah sering kita baca dan kita renungkan. Tapi saya rasa hari ini kita renungkan kembali juga tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan perikop yang kita baca, jelas sekali perikop itu dimulai dengan sebuah perkataan sesudah sarapan. Jadi kelihatannya konteksnya sama persis dengan kita saat ini. Sudah sarapan? Sudah kenyang? Ya, bagi orang Tionghoa, ya, segala sesuatu bisa diselesaikan di meja makan. Karena itu setelah selesai makan, maka saya harap kita boleh menyelesaikan pergumulan dan permasalahan kita. Tapi di sisi lain katanya, kalau setelah makan, maka itu bisa membuat kita ngantuk juga. Jadi saya harap jangan ngantuk, konsentrasilah. Ya, oke, di dalam firman Tuhan itu, di dalam catatan Yohanes dikatakan bahwa sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, itu juga yang diterapkan mungkin sama orang-orang Tionghoa. Sesudah sarapan dulu, makan dulu yang kenyang, baru kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, bagian ini juga demikian. Tetapi yang menarik adalah ketika dikatakan sesudah sarapan, kita mendapatkan kenyataannya adalah sebenarnya yang menyiapkan semua sarapan itu siapa? Kalau kita membaca bagian firman Tuhan sebelumnya, maka di sana dicatat bahwa sarapan tersebut itu disiapkan oleh Tuhan Yesus. Lalu setelah itu, ketika murid-murid turun dari kapal, maka Tuhan Yesus memanggil mereka, marilah dan sarapanlah. Jelas sekali di dalam pasal 21 ayat 12 dan ayat 13 mengatakan bahwa tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Lalu Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Murid-murid tahu Tuhan Yesus. Sebelumnya mereka nggak kenal. Siapa sih yang memerintah mereka untuk membuang jala? Nggak kenal. Tetapi di dalam bagian ini, mereka tahu. Tahunya dari siapa? Tidak ada orang yang memberitahu mereka, tidak. Tetapi ketika mereka melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus kerjakan, panggilan Tuhan Yesus kepada mereka, maka mereka menyadari ini adalah Tuhan. Tuhan yang memanggil mereka. Tapi mereka masih takut, masih tidak berani membuka suara. Mereka makan aja, gak banyak ngomong. Setelah selesai makan, barulah dikatakan Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan berkata kepada dia. Apa yang dikatakan kepada Simon Petrus? Dikatakan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sebuah pertanyaan yang ketika pasangan kita tanyakan kepada kita akan menimbulkan permasalahan. Saya rasa juga demikian. Ketika Simon ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Di dalam hati Petrus ini juga bertanya-tanya, mengapa sih kok Tuhan bertanya kepada saya? Tentu ada permasalahan, bukan? Sehingga Tuhan Yesus
bertanya kepada dia. Kalau di dalam bagian ini, ketika Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, ini merupakan panggilan awal. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada Simon, engkau akan dipanggil sebagai Petrus. Engkau dinamakan Kefas. Dan Tuhan tahu. Tapi bagian ini Tuhan menekankan kepada Simon, Simon anak Yohanes. Bapak Ibu sekalian, biasanya begini loh. Di dalam keluarga kita kan punya panggilan sayang, Bang. Kalau tiba-tiba pasangan kita memanggil kita dengan kata yang lain, nama yang baku gitu, itu kan kita bertanya-tanya, ini ada apa gitu. Demikian juga Petrus ketika dikatakan Simon anak Yohanes, begitu lengkapnya. Maka ini merupakan sesuatu yang memerlukan perhatian. Bukan lagi sesuatu yang bisa dilewatkan. Kalau kita membandingkan beberapa bagian ketika kita melihat hal ini, dikatakan Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Tuhan ingin agar Simon itu menjawab loh, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ketika saya memikirkan lebih daripada mereka ini, itu maksudnya apa sih? Lebih daripada mereka ini ada dua indikasi. Lebih daripada, bagi guru bahasa Indonesia ini artinya membandingkan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah pertama, apakah kasihmu kepadaku lebih daripada mereka? Kasihmu lebih besar dibandingkan murid-murid yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah, apakah engkau lebih mengasihi aku daripada engkau mengasihi mereka? Tangkap bedanya? Yang pertama adalah kasihmu kepadaku lebih besar daripada mereka. Maksudnya engkau yang lebih mengasihiku dibandingkan yang lain. Atau engkau lebih mengasihi aku dibandingkan mengasihi mereka. Memang di dalam bahasa aslinya ini menjadi sebuah pertanyaan. Karena kata yang digunakan itu bisa mengacu kepada orang atau mengacu kepada benda. Sehingga kedua kemungkinan ini ada. Tapi saya mencoba melihat beberapa terjemahan yang lainnya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, Simon anak Yona, apakah engkau lebih mengasihi aku daripada mereka ini mengasihi aku? Ini jelas ya. Ini lebih jelas. Lalu terjemahan lama mengatakan, hai Simon anak Yahya, sama anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang ini? Lebih mengasihi aku daripada orang-orang ini. Tapi di dalam bahasa Inggris ini NIV dikatakan, do you love me more than this? Benda. Apakah engkau lebih mengasihi aku daripada ini? Benda-benda ini. Lalu dengan demikian menjadi kebingungan bagi kita. Sebenarnya mana sih yang dituju? Apakah memang Tuhan ingin membanding-bandingkan kasih di antara mereka yang ada, di antara murid-murid? Atau Tuhan ingin menanyakan kepada Petrus, kasihmu berapa besar? Jadi coba tunjukkan kepadaku. Bapak Ibu sekalian, di dalam kasih kita tahu di dalam bahasa Inggris itu
khususnya adalah ada yang disebut countable noun dan uncountable. Betul ya? Guru bahasa Inggris betul? Betul ya? Ada kata benda yang bisa dihitung, ada yang nggak bisa dihitung. Ya, kasih itu bisa dihitung? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kasih itu nggak bisa dihitung. Ya. Jadi ketika dikatakan kasih, saya mengasihimu lebih besar bagaimana? Oh, ada orang yang mengatakan, kalau manusia mengasihi bagaimana? Tuhan mengasihinya seluas mati di atas kayu salib. Bisa dihitung? Nggak bisa. Cuma bisa dirasakan. Jadi dengan demikian, apakah Tuhan Yesus mengajak Petrus, ayo kita hitung-hitungan yuk? Tentu bukan itu maksudnya. Tuhan Yesus bukan membicarakan tentang kuantitas kasihnya, tetapi kualitas kasihmu bagaimana. Bukan berbicara berapa besarnya, itu adalah angka yang engkau tunjukkan, engkau banding-bandingkan kepada orang lain, bukan. Bapak Ibu sekalian, bahaya sekali kalau di dalam kehidupan kita sering membanding-bandingkan dengan orang lain. Di dalam kehidupan kita, kalau kita banding-bandingkan, apalagi banding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain, itu akan bahaya. Pernah sekali seorang istri komplain dengan suaminya. Dia bilang, Pak, kamu kok kurang romantis? Tidak seperti suami tetangga. Lalu ditanya, apa sih lebihnya? Dia bilang, setiap kali suami tetangga itu mau pergi kerja, dia selalu mencium istri. Lalu suaminya tanya, kenapa? Mau begitu kak? Lalu istrinya bilang, iya mau. Oke. Besok paginya, waktu mau berangkat kerja, suaminya jalan di sebelah. Panggil istri tetangga keluar, lalu menciumnya. Setelah itu dia bilang dadah sama istrinya. Bahaya Bapak Ibu. Ya jangan jangan membanding-bandingkan. Di dalam kehidupan kita bisa membanding-bandingkan. Kita bisa membandingkan bahwa saya ini lebih dibandingkan dengan yang lain. Ya kita hamba-hamba Tuhan juga kadang-kadang gitu toh. Oh ini guru-guru ya. Guru kadang-kadang kita juga begitu toh. Kita bisa merasa bahwa saya lebih memberikan, mengasihi anak-anak dibandingkan guru yang lain. Membanding, bukan, Tuhan bukan mengatakan tentang itu. Tuhan tidak ingin Petrus membanding-bandingkan bahwa dia lebih mengasihi sehingga dia bisa menganggap, saya ini kan lebih hebat, saya ini pemimpin, saya ini dipercaya, sedangkan engkau tidak. Bukan itu. Tetapi Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengatakan kepada Petrus bahwa engkau mengasihiku, kualitas kasihmu bagaimana? Bagaimana sih cara kamu mengasihiku? Itu yang ingin dikatakan. Tuhan Yesus bukan mengatakan kepada Petrus, berapa sih yang sudah engkau korbankan untuk saya? Harta kah, uang kah? Berapa? Bukan itu. Bagaimana engkau mengasihi? Bapak Ibu, Petrus mengasihi Tuhan Yesus gak? Mengasihi Pak. Mengasihi Tuhan Yesus, kita setuju. Mengapa? Kalau kita membaca bagian-bagian firman Tuhan, jelas sekali dikatakan Petrus ini merupakan seorang yang sangat responsif sekali. Ketika ada apa-apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus, dia langsung bertindak. Tindakan kasih apa yang dilakukan oleh Petrus?
Ada beberapa bagian. Kalau kita melihat Yohanes 13 ayat 8 di sana dikatakan, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Apa yang Petrus katakan? Ini merupakan peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus ingin membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus merasa saya ini tidak layak. Engkau guruku, aku mengasihimu, menghormatimu. Engkau tidak layak untuk membasuh. Aku tidak layak dibasuh oleh engkau. Itu respon kasihnya, menghormati guru. Kalau kita punya murid-murid demikian kan bagus dong. Ya begitu menghormati kita. Lalu selanjutnya dikatakan Yohanes 13 ayat 37. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Itu yang Petrus katakan. Bahkan ketika bagian ini dikatakan orang murid-murid akan menyangkal Tuhan Yesus, akan meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi Petrus mengatakan tidak. Sekalipun semua murid-murid menyangkal engkau, meninggalkan engkau, aku tidak akan. Itu adalah bukti kasih dari Petrus, bukan? Dan Petrus begitu mengasihi ketika Tuhan Yesus mau ditangkap. Maka Petrus langsung dikatakan membawa pedang, menghunus pedangnya, menentakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga, katanya. Nama hamba itu Malkus. Jelas sekali bukan bahwa di sini kita melihat bahwa Petrus itu begitu mengasihi Tuhan. Komitmen dia kan. Tetapi yang menjadi masalah, apakah betul itu yang dilakukan? Petrus mengasihi Tuhan, mengasihi dengan tindakan-tindakan yang dia lakukan. Sehingga ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Maka Tuhan Yesus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dengan kata lain, Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu aku ini orang yang bagaimana. Apa yang saya lakukan? Memang benar sih Tuhan, sekali saya berlalai. Itu pada saat engkau dihakimi, dibawa ke pengadilan, saya menyangkal engkau tidak tahu. Tapi kalau hitung-hitungan kan masih banyak Tuhan. Ya, rela melakukannya untuk engkau. Bahkan Petrus katakan, saya rela. Dan Bapak Ibu sekalian, yang menjadi masalah adalah konsep mengasihi yang dilakukan oleh Petrus. Petrus melakukan itu sesuai dengan konsep kasih yang ada di kepalanya. Dia berani mati. Dia rela. Dia tidak mau Tuhan Yesus itu membasuh kakinya. Dia menghormati Tuhan Yesus. Itu adalah konsep dia. Oke, Ibu sekalian, kalau seseorang itu mengasihi dengan cara, dengan pandangan dia, sebenarnya dia mengasihi dirinya sendiri. Ketika orang melakukan itu, maka dia akhirnya akan merasakan dan mengalami kegagalan. Saya beberapa saat lalu membaca sebuah artikel tentang sepasang suami istri yang sudah menikah 30 tahun. Lalu mereka berjalan, terjadi di Amerika. Lalu mereka berjalan ke pengadilan, ya bukan pengadilan, maksudnya ke tempat pencatatan pernikahan untuk minta cerai. Menikah 30 tahun minta cerai, aneh bukan? Tapi waktu itu sebelum mereka bercerai ada konselor yang akan menangani itu. Waktu mereka ngobrol dengan konselornya mengatakan begini, kita akan cari waktu 1 kali, kita akan makan bersama di tempat di mana kalian pertama bertemu. Oke, mereka sepakat.
hari yang ditentukan, maka mereka bertiga pergi ke rumah makan. Lalu makan, pada saat mereka memesan makanan, setelah selesai mereka duduk. Suasananya diam, karena nggak tahu apa yang mau diomongkan. Pasangan suami istri itu duduk di depan, konselor itu duduk di tengah. Lalu lewat 5 menit, makanan yang dipesan datang. Rupanya mereka pesannya adalah ayam bakar 1 ekor. Lalu ayamnya itu ditaruh di tengah-tengah meja. Sudah, konselornya bilang, ayo kita makan. Dengan sigapnya, si pria itu langsung memegang pisau, memegang garpu. Dipotongnya paha ayam. Dipotongnya paha ayam, setelah itu dia ambil, diletakkannya di piring istrinya. Istrinya menerima paha ayam itu dengan menangis. Suaminya bilang, kenapa? Bukankah itu adalah kesenanganmu? Istrinya mengatakan, saya tidak pernah senang dengan paha ayam. Tetapi selama 30 tahun engkau menganggap saya senang paha ayam. Dan setiap kali engkau makan, engkau memberikan paha ayam kepada saya. Kenapa? Suaminya senang paha ayam. Lalu dia anggap istrinya juga senang. Sehingga itulah yang diberikan kepada dia. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita begitu, bukan? Kita mengatakan kita mengasihi orang lain. Kita katakan kita mengasihi Tuhan. Tetapi sebenarnya yang kita lakukan itu adalah karena kita mengasihi diri kita sendiri. Kita menggunakannya dengan cara kita. Kita pikir begitu, kita rasa begitu. Itu pasti akan menyenangkan dia. Padahal sebenarnya yang kita lakukan itu adalah untuk menyenangkan diri kita sendiri yang tidak kita sadari. Karena itu ketika mengasihi seseorang, maka kita haruslah kembali kepada apa sih yang dibutuhkan orang itu. Karena itu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tahu Petrus mengasihi dia. Tetapi bagaimana cara dia mengasihi? Dengan cara yang dia anggap benar. Bukankah Tuhan Yesus sudah mengatakan dia akan mati, dia akan ditangkap, diadili, dia akan mati. Tetapi Petrus mengatakan tidak, saya tidak akan mengizinkannya. Ketika orang menangkap Tuhan Yesus, maka dia mengeluarkan pedangnya, melindungi Tuhan Yesus. Mengapa? Karena itulah yang dia anggap sebagai bukti, sebagai nyata kasih bagi dia. Mengasihi seseorang apabila hanya memenuhi keinginan kita saja, maka itu bukan kasih. Dan kalau kita melakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi masalah bagi kita. Kita akan merasakan dalam dalam kesalahan. Karena itu orang-orang tahu, ya, setiap kali konseling pranikah, saya selalu mengatakan kepada pasangan-pasangan, ayo cari bahasa kasih masing-masing. Ya, guru-guru juga boleh. Ya, nanti setelah selesai ini 5 bahasa kasih, love language. Mari kita kembali kepada apa yang Tuhan ingin katakan. Tuhan bertanya sebenarnya, Petrus, bagaimana sebenarnya engkau mengasihi aku? Bukan Tuhan Yesus mengatakan membanding-bandingkan. Bukan. Ketika engkau dengan konsep kamu sendiri, keinginanmu sendiri, engkau mengasihi, maka engkau bukan mengasihi Tuhan, tetapi engkau mengasihi dirimu sendiri.
Karena itu ketika 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, maka Petrus merasa sedih. Mengapa? Dia mengingat kegigihannya mengasihi Tuhan Yesus, melindungi Tuhan Yesus. Dia menyadari dengan kekuatannya dia gagal. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. 3 kali Tuhan Yesus katakan kepada dia. Pada saat itu dia terlihat 3 kali juga dia menyangkal. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada orang yang mengkhotbahkan lalu dengan membandingkan kata yang digunakan, kata kasih yang digunakan. Tetapi di dalam perkembangan teologi, ilmu pengetahuan, lalu didapat sebenarnya kata kasih, agape dan philia, 2 kata yang sering dipertukarkan penggunaannya. Sehingga dalam bagian ini saya melihat kata kasih itu tidak memiliki hubungan demikian. Tetapi saya lebih cenderung mengatakan adalah melihat bagaimana sih caranya kita mengasihi. Petrus jelas sekali gagal karena dia mengasihi dengan cara dia sendiri. Tetapi kita coba melihat bagaimana, apa respon Tuhan Yesus terhadap kegagalan dari Petrus. Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita tahu bahwa Petrus itu mengalami kegagalan. Petrus itu mengalami yang disebut sebagai ketidakmampuan dia untuk serius mengasihi seperti yang Tuhan dikatakan. Tetapi Tuhan Yesus tetap mempercayakan kepada dia, gembalakanlah domba-domba. Seorang penulis mengatakan menarik sekali. Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyatakan kasih-Nya. Dia tahu kita ini manusia berdosa. Dia menyelamatkan kita. Bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi dia memulihkan kita. Sehingga kita boleh kembali berkarya. Dia bahkan mempercayakan kepada kita sebuah tugas pelayanan, walaupun kita mengalami kegagalan. Petrus gagal, tetapi kegagalan itu tidak menjadi penghalang bagi Petrus. Dan Tuhan ingin dia terus melakukan pelayanan. Tuhan memulihkan dia dan Tuhan memberikan bimbingan kepadanya. Petrus tetap dikatakan, gembalakanlah domba-domba. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu sampai sejauh mana kita mengatakan kita mengasihi Kristus. Saya nggak tahu dengan cara apa kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Mungkin di antara kita melihat bahwa saya mengasihi Tuhan dengan cara yang bagaimana? Oh, dengan menunjukkan betapa rajinnya saya melakukan apa yang Tuhan percayakan. Atau saya mengasihi Tuhan dengan cara bagaimana saya aktif di dalam pelayanan. Atau kadang-kadang kita merasa, oh, saya mengasihi Tuhan dengan saya melakukan saat teduh dengan baik, doa yang panjang. Itu oke. Tetapi ketika semua itu kita lakukan hanya untuk menyatakan keberadaan kita, kehebatan kita, kemampuan kita, maka kita akan jatuh seperti Petrus yang membandingkan kasihnya dengan yang lain. Dia itu lebih dibandingkan yang lain. Bukan itu.
Bila kita pernah merasa bahwa kita yang paling berjasa bagi Tuhan, bagi pelayanannya, bagi sekolah, mungkin kita perlu memikirkan kembali, apakah itu yang Tuhan inginkan? Atau mungkin di dalam panggilan kita sebagai seorang guru, kita tergeser dengan hal-hal yang lainnya yang membuat kita melenceng daripada apa yang Tuhan inginkan. Saya rasa kita perlu mengakuinya. Tuhan tahu kita ini manusia gagal, bukan? Tetapi Tuhan memiliki kasih-Nya. Dia memulihkan kita dan Dia membimbing kita, mempercayakan pelayanan kepada kita. Lalu ketika Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku, apa hubungannya sih dengan mengasihi Tuhan? Apa hubungannya menggembalakan domba-domba dengan kata mengasihi Tuhan? Jelas di sini dikatakan ada domba-domba Allah ya, bukan domba-domba kita. Ya. Tuhan ingin kita melakukannya. Gembalakanlah. Ada beberapa hal yang menarik yang Tuhan tunjukkan kepada kita di dalam firman Tuhan. Ya, saya mengambil beberapa bagian kutipan dari Yohanes juga. Yaitu ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka Yohanes selalu mengatakan begini, kalau kita mengasihi Tuhan maka kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi domba-domba kita. Dalam Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita memegang perintahnya dan mengasihi dan melakukannya. Lalu di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini perintah Tuhan, kita saling mengasihi. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Jadi dengan demikian ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, Tuhan katakan gembalakanlah domba-dombaku. Domba-dombaku adalah gembalakanlah mereka. Jagalah mereka, peliharalah mereka. Jadi bagi kita yang sebagai pengajar, ingat, ini bukan perintah untuk gembala saja, untuk hamba Tuhan saja. Bukan untuk saya sendiri. Gembalakanlah domba-domba. Tidak. Tapi Tuhan yang mempercayakan kepada kita orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gembalakanlah. Apalagi panggilan kita sebagai seorang guru. Kita ini dipanggil untuk menggembalakan. Mengapa menggembalakan? Dengan menggembalakanlah, maka nyata engkau benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tetapi engkau tidak menggembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan di sekelilingmu, engkau sebenarnya tidak mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan memanggil engkau demikian. Panggilan penggembalaan ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita dipanggil untuk menggembalakan. Menggembalakan boleh dikatakan lebih cenderung adalah kita ini menjadi mentor, lalu ada yang menjadi mentee kita. Kita ini yang menjadi pengarah, dan ada orang yang mengarahkan
Ini cocok ya untuk panggilan kita sebagai guru ya. Cocok toh? Kita dipercayakan untuk menggembalakan murid-murid yang ada. Kita dipanggil untuk merawat mereka, menjaga mereka, mengarahkan mereka, sehingga mereka boleh memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu hal yang kedua adalah, ingat, ketika Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku, demikian juga Tuhan ada memanggil orang lain untuk menggembalakan kita, bukan? Dengan demikian harus ada sebuah sikap kita mau digembalakan. Bapak Ibu, ini cukup sulit. Mengapa? Sebagai manusia, kita mempunyai ego. Iya ya? Iya. Kalau kita menasehati orang lain mudah ya. Tapi kalau kita dinasehati, kira-kira bagaimana? Bagaimana? Ada pemberontakan bukan di dalamnya. Kadang-kadang bukan hal yang benar atau hal yang salah yang kita pertahankan. Tetapi yang kita pertahankan adalah ego. Iya toh. Sehingga kita kalau digembalakan itu agak sulit nih. Saya sebagai hamba Tuhan, dia juga mengalami pergumulan yang sama. Ya toh. Kadang-kadang ada jemaat yang mungkin kasih masukan hamba Tuhan yang harus diakui, harus belajar menekan diri. Ya masukan itu. Demikian juga dengan kita. Sebagai seorang guru, kita juga harus menerima masukan. Tadi dikatakan duduk di kursi di ruangan ini berdasarkan senioritas katanya ya. Betul ya? Yang baru-baru itu disuruh duduk depan. Yang lama-lama itu semakin lama semakin belakang gitu. Gitu ya? Oh, yang baru aja. Ya, mengapa? Saya pikirnya kalau yang lama boleh ngantuk, yang baru nggak boleh. Oh, supaya dikenal, oke ya. Ada guru junior, ada guru senior, Bang. Ayo ngaku lah, guru junior, guru senior. Kalau misalnya ditegur sama orang guru junior gimana? Ya benar, fakta. Ya benar ya. Ya. Terima aja, nggak apa-apa ya. Ah, yang benar. Tapi biasanya nggak berani. Oh, nggak berani ya? Nggak berani ya? Mengapa? Karena guru seniornya taringnya keluar dulu sebelum ditegur gitu dong. Betul, uangnya yang keluar. Oh, atau karena guru junior itu lebih menghormati yang senior. Kan enak dong ngomongnya dong. Harus ada bahasa. Iya. Nah, kita perlu, maksudnya adalah ya kita belajar dong. Tuhan menempatkan orang-orang di atas kita untuk mengarahkan kita, untuk menggembalakan kita. Di sekolah kita ada jenjang, ya, ada guru, ada wali kelas, ada kepala sekolah, ada koordinator, dan seterusnya. Itulah orang-orang yang menggembalakan kita. Karena itu ketika Tuhan katakan gembalakanlah domba-dombaku, pertama kita diperintahkan untuk menggembala. Tapi aspek yang kedua adalah kita juga harus menyadari kita ini juga digembalakan oleh orang-orang lainnya. Hal yang ketiga adalah bahwa kita ini hidup di dalam komunitas, satu dengan yang lainnya. Kita itu harus saling menggembalakan. Itu perlu. Karena kita gak ada yang sempurna. Gak ada. Kita harus bersedia untuk belajar dari rekan-rekan kita.
satu dengan yang lainnya. Mari kita terapkan penggembalaan ini di dalam sekolah kita. Saya senang ketika mendengar bahwa di dalam sekolah ada yang namanya kelompok kecil. Ya, kelompok kecil lebih baik nggak? Ayo Bapak Ibu, udah 1 tahun ya kita mengadakan kelompok kecil di sekolah ya. Betul ya? Bagaimana tanggapannya? Bagus. Di dalamnya apa? Kita bisa sharing, kita bisa belajar. Kita bisa saling menolong, saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu model penggembalaan sesama kita. Itu perlu kita lakukan. 3 aspek ini penggembalaan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita melakukan itu. Dengan cara demikianlah maka dikatakan engkau mengasihi. Lalu setelah itu maka Tuhan Yesus melanjutkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu sekalian, itu tantangan bagi kita. Ketika Petrus diingatkan akan bagaimana cara dia mengasihi Tuhan, Petrus diingatkan akan kesalahan, akan dosa, akan ketidaksesuaian cara mengasihi Tuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan memberikan pemulihan, dan Tuhan mengingatkan kepada dia, gembalakanlah domba-domba. Lalu apakah akhirnya semua happy ending? Tidak. Tuhan Yesus katakan bahwa Petrus akan mati dengan cara yang bukan dengan tenang. Itu yang akan dialami oleh Petrus. Dia akan mati dengan diikat dan dia memuliakan Allah. Setelah itu kembali Petrus. Tuhan katakan kepada Petrus, ikutlah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pola yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, Tuhan tidak memberikan janji-janji palsu, tetapi Tuhan memberikan konsekuensi bagi kita ketika kita mengikut Tuhan. Tuhan katakan kepada Petrus, penderitaan akan engkau alami. Tapi apabila benar engkau mengasihiku, maka engkau akan setia mengikut aku, walaupun ada kesulitan dan penderitaan. Karena itu, terakhir Tuhan katakan, ikutlah aku. Pilihannya tergantung kepada kita. Kita menyadari panggilan kita sebagai orang percaya, panggilan kita sebagai guru, panggilan kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Gembala, memang di dalam gereja ada yang disebut jabatan gembala, tetapi bagi orang percaya, terlebih guru-guru di sekolah, kalian adalah gembala-gembala yang Tuhan percayakan anak-anak untuk digembalakan. Apakah engkau bertanggung jawab menggembalakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Biarlah kita boleh terus dimurnikan motivasi kita, kehendak kita, sehingga kita mengasihi Tuhan dengan menjadi gembala bagi Tuhan. Mari kita
Kami sering kali dipengaruhi oleh pikiran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang kami anggap benar, Tuhan. Bahkan ketika mengasihi Engkau, kami merasa bahwa apa yang kami lakukan itulah yang menjadi bukti kasih kami. Namun Tuhan, Engkau yang menolong kami, Tuhan, untuk membuang segala keegoan kami. Tolong kami bukan hanya memikirkan bahwa orang lain itu akan senang apabila kami menyenangkan. Demikian juga ketika kami datang ke hadapan-Mu, Tuhan. Kami mengasihi dengan cara kami sendiri, sehingga kami tidak memenuhi apa yang menjadi kita. Tolong setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur Engkau mempercayakan diri kami sebagai pengajar, sebagai orang-orang yang langsung berhubungan dengan orang-orang lain, khususnya anak-anak yang perlu kami bimbing, kami arahkan. Tuhan, kiranya kami boleh memenuhi akan panggilan-Mu ini. Kami mau menggembalakan akan anak-anak yang Kau percayakan kepada kami dengan baik, dengan benar. Tuhan, jauhkan kami dari kepentingan-kepentingan yang tidak benar, agar kami boleh memuliakan Kau. Ketika kami salah, Tuhan, biarlah kami mengakuinya. Apabila ada maksud-maksud yang tidak baik dalam diri kami, biarlah kami boleh membawanya. Kami percaya Kristus itu akan memulihkan kami, mengampuni kami, bahkan mempercayakan kami pelayanan yang harus kami lakukan. Tuhan, tolong kami memohon demi Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih pada Bapak Pendeta Hollis yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Bagi hari ini, sungguh memberkati kita semua, mengingatkan kita semua, mengajarkan kita semua tentang mengasihi dengan cara pandang di dalam kita mengerjakan tugas pelayanan yang terjaga kepada kita, yaitu mengembalakan domba-domba, siswa-siswi yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk kita duduk di sekolah Kristen Sumedang. Dan juga kita harus siap untuk mengembalakan, bukan hanya mengembalakan, tapi juga digembalakan, sehingga kita di dalam kebersamaan kita tetap saling mengasihi, di dalamnya kita mengembalakan dan digembalakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam hidup ini untuk melaksanakan tugas, mengembalakan dan siap untuk kita. Kita perlu Tuhan. Kita harus terus terhubung pada Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita akan berdoa. Dalam doa pemutusan, doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hollis. Dan kita lakukan dalam 3 tahap. Tahap yang pertama, kita akan berdoa untuk wali kelas, semua wali kelas yang pada semester depan ini akan melaksanakan tugas sebagai wali kelas. Mereka tidak hanya bertugas sebagai wali kelas, tapi mereka juga mengajar mata pelajaran. Doakan mereka, kita saling mendoakan saat ini. Doakan teman-teman kita
rekan-rekan kita yang akan melaksanakan tugas sebagai wali kelas. Kemudian yang kedua, guru mapel. Selain sebagai guru mapel, ya semua guru mapel. Ya, mungkin yang wali kelas tadi juga sebagai guru mapel. Tetapi ini secara khusus selain wali kelas yang sudah didoakan, guru mapel yang lain dan staf. Ini tahap yang kedua. Kemudian yang ketiga, guru baru. Ya, semua nanti guru baru yang akan didoakan pada tahap yang ketiga dan sekaligus nanti doa mereka mengakhiri ibadah kita. Nah, ini tahap yang akan kita laksanakan di dalam doa pemutusan. Baik, sebelum kita melaksanakan doa pemutusan yang akan dipimpin oleh yang lainnya dan penyampaian Injil, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Saya silakan nanti belumnya masih tak berdiri dulu. Nanti setelah itu saya silakan untuk wali kelas berdiri setelah kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Kita menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kepada Bapak Ibu wali kelas untuk berdiri di tempat beramal yang semestinya. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau begitu menghargai kami. Engkau mempercayakan kami Tuhan untuk melakukan bagian dari rencana keselamatanmu. Engkau memberikan kami bagian untuk boleh membawa khususnya anak-anak boleh mengenal Kristus sebagai Kristus. Engkau menggunakan kami sebagai sarana agar kami boleh mempersiapkan hati mereka dan mengenalkan kepada mereka Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penolong. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap
pada saat ini sedang berdiri di tempat. Tuhan, mereka diberikan kepercayaan untuk boleh lebih memperhatikan anak-anak di dalam kelas mereka. Tuhan, kami memohon Engkau yang memberkati mereka, menolong mereka, menopang mereka. Tuhan, Engkau yang terus memperbaharui mereka. Engkau yang menolong mereka untuk boleh melihat akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, di dalam kehidupan dan pergumulan mereka, tentu mereka harus membagi waktu dengan baik ketika diberikan tanggung jawab sebagai seorang wali kelas. Mereka juga harus memperhatikan anak-anak satu demi satu, mengarahkan mereka, memberikan bimbingan, penghiburan ketika mereka dalam permasalahan. Tuhan, kami memohon Engkau yang memberikan Roh-Mu yang terus menuntun mereka, sehingga mereka boleh mengambil keputusan dengan baik. Demikian juga mereka boleh mengarahkan guru-guru bekerja sama agar mereka boleh memenuhi tugas yang dipercayakan dengan baik. Tuhan, lindungi dan sertai mereka. Tolong dan topang mereka. Kuatkan mereka, hibur mereka. Dan biarlah mereka boleh memenuhi apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkatilah para wali kelas yang ada, Tuhan. Berkati mereka. Tuhan, ketika mereka menyadari bahwa Engkau ingin mereka mengasihi-Mu dengan menggembalakan domba-domba anak-anak yang mereka yang dipercayakan kepada mereka, biarlah mereka boleh melakukan dengan baik. Tuhan, inilah mereka. Ketika mereka memiliki kelemahan, Tuhan yang tolong dan sembuh. Ketika mereka di dalam permasalahan dan pergumulan, Tuhan memberikan cara keluar. Tuhan yang selalu menopang mereka. Tuhan, kami mau mengutus mereka, Tuhan, mengirim mereka, mempercayakan kepada mereka apa yang Tuhan percayakan. Biarlah mereka boleh dipenuhi dengan kasih kuasa Allah. Allah yang kami kenal dengan Yesus Kristus, Anak Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan biarlah Engkau boleh melakukan semuanya itu, dan di dalam hidupmu Engkau menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, baik di sekolah, di tempat di mana Engkau berada, di keluargamu, di dalam kehidupanmu bermasyarakat, dan kasih Tuhan boleh dipancarkan, dan Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk seluruh guru-guru mata pelajaran dan staf. Saya persilakan semua guru mata pelajaran untuk berdiri. Seluruh mata pelajaran berdiri semua yang bisa bersama dengan staf. Untuk semua guru menjadi mata pelajaran. Silakan berdiri. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang berdiri. Mereka yang Engkau berikan keahlian, kemampuan secara khusus untuk bidang-bidang tertentu. Tuhan, biarlah apa yang sudah mereka dapatkan itu boleh mereka salurkan. Itu bolehlah mereka berikan kepada anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan, mampukan mereka untuk boleh mengajar dengan baik, menjelaskan dengan benar, sehingga anak-anak itu boleh benar-benar mengerti. Dan Tuhan, jadikan mereka teladan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka orang-orang yang memang percaya kepadamu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka memiliki pertumbuhan di dalam kerohanian, perubahan semakin hari semakin seperti Kristus. Dan biarlah kasih-Mu juga turun atas mereka.
Sehingga mereka dengan sepenuh hati mau bertumbuh, mau memperlengkapi diri. Sehingga mereka semakin menjadi berkat bagi anak-anak yang mereka ajar nantinya. Tuhan, ketika mereka ada kesulitan, biarlah Roh Kudus mula yang memberikan mereka jalan keluar, menyatakan kepada mereka bagaimana mereka harus menyelesaikannya. Tuhan, berkati keluarga mereka. Tuhan, tolong dan topang mereka, jaga mereka dimanapun mereka berada. Ketika mereka melakukan perjalanan, Tuhan yang lindungi dan Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan, biarlah kasih Kristus yang ada di dalam hati orang percaya itu terus bertumbuh, sehingga mereka boleh mengajar dan mendidik anak-anak secara spesifik, dan mereka boleh membawa Tuhan di dalam mata pelajaran yang mereka ajarkan. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, karena Engkau sumber hikmat. Engkau yang akan memberikan kepadaku. Kami kembali mengutus mereka, Tuhan, untuk melakukan apa yang dipercayakan. Mereka boleh menjadi pemimpin, dan mereka boleh dengan rendah hati untuk boleh mengajar anak-anak. Tuhan, kami mengutus guru-guru-Mu ini melakukan apa yang Kau percayakan demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan mereka boleh memuliakan Engkau sepanjang hidupmu di dalam sekolah yang Tuhan percaya. Amin. Kita guru baru sebagai seorang guru di sekolah sesungguhnya. Bapa kami di surga, kembali kami berdoa bagi mereka yang baru bergabung di sekolah Kristen yang Kau percayakan. Tuhan, kami rindu mereka boleh merasakan suasana kekeluargaan. Kami boleh saling menolong, menopang. Kami boleh hidup sebagai keluarga yang saling memperhatikan. Tuhan, ketika ada permasalahan, biarlah kami boleh menyelesaikannya sebagai keluarga. Kami boleh ngobrol, membicarakannya. Dan dengan kasih-Mu kami boleh menyelesaikan semuanya. Tuhan, Engkau juga yang menolong mereka ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan baru. Mereka mengalami kesulitan-kesulitan, biarlah mereka boleh melewatinya, melaluinya. Tuhan, kami berdoa agar mereka tidak berhenti-hentinya belajar. Mereka memperlengkapi diri, sehingga mereka boleh mengembangkan apa yang Tuhan berikan. Berdoa juga, biarlah mereka boleh belajar kerendahan hati, belajar dari guru-guru yang ada, sehingga mereka juga boleh menjadi teladan. Kami mohon Engkau yang menolong mereka mempunyai cara pandang yang benar di dalam Engkau, sehingga ketika menghadapi orang-orang di sekeliling mereka, mereka boleh menerapkannya sesuai dengan kasih Kristus. Tuhan, tolong mereka, Tuhan. Biarlah mereka juga boleh memiliki kepercayaan diri, kuasa dari Tuhan di dalam mengajar, di dalam mengarahkan anak-anak. Tuhan, mereka itu baru, tetapi Engkau tentu mempunyai rencana bagi kehidupan mereka. Ketika Engkau tempatkan di sekolah Kristen Sekolah, Engkau pasti akan menjadikan mereka berkat, khususnya bagi anak-anaknya. Ya, relasi mereka sesama guru juga boleh dibangun. Tuhan, kami mengutus mereka untuk melayani Engkau di sekolah Kristen Sumodia. Biarlah kuasa Allah, berkat, kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka boleh menjadi saksi dan memuliakan. Amin. Baik, bersama-sama kita berdiri sebelum doa berkat akan dipimpin
oleh Bapak Pendeta Hongsi, kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Dan pujian ini menjadi satu komitmen di dalam hidup kita untuk kita terus melayani Tuhan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita selama hidup yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Para guru yang kami kasih serta semua staf yang ada, Tuhan memanggil engkau dan Tuhan ingin engkau jadi berkat, khususnya di dalam lingkungan sekolah Kristen Sumatera. Biarlah engkau boleh mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepadamu, karunia talenta, sehingga orang-orang di sekitarmu boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui kehadiranmu. Engkau dijadikan saksi, engkau dijadikan seorang yang mengajak, memimpin, seperti Tuhan yang mengutus Petrus, memerintahkan dia untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Demikian juga setiap khususnya kalian, bahwa engkau dipercayakan untuk boleh menggembalakan domba-domba Tuhan di sekolah. Yakinlah Tuhan akan menyertai engkau ketika engkau hidup berfokus dan mengasihi Tuhan. Dia akan menopang engkau dan dia juga akan mengembangkan sehingga engkau semakin memiliki kuasa di dalam kehidupan dan pelayanan. Karena itu engkau kembalilah, Tuhan akan memberkati. Kiranya Allah akan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya, serta memberikan engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, sehingga engkau boleh melakukan apa yang Tuhan percayakan, dan engkau akan bertumbuh semakin seperti Kristus, menjadi saksinya, teladan bagi anak-anak, sehingga orang yang berhubungan dengan engkau akan memuliakan engkau. Berkat ini dimohonkan dalam nama